Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kiranya kasih Allah Tritunggal senantiasa melingkupi kita semua dalam perlindungannya. Pembacaan kitab suci hari ini diambil dari Ayub pasal 6 ayat 26. Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Selasa kemarin kita mendapatkan berita sedih bahwa secara akumulatif kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 1.012.350 orang. Artinya, sudah lebih dari 1 juta orang Indonesia memiliki kasus positif. Ada penambahan 13.094 orang dalam sehari. Terlalu banyak kesedihan, tangisan, ketakutan, kekhawatiran, dan putus asa hari demi hari, Bapak Ibu. Suasana seperti ini pasti menekan perasaan kita. Dalam kesedihan dan rasa sakit serta putus asa, orang sering mengatakan hal-hal yang tidak akan mereka katakan. Mereka melukis realitas dengan sapuan yang lebih gelap daripada yang akan mereka lukis besok saat matahari terbit. Mereka bernyanyi dengan kunci minor dan berbicara seolah-olah itu adalah satu-satunya musik bagi dia. Mereka hanya melihat awan dan berbicara seolah-olah tidak ada langit. Mereka berkata, "Di mana Tuhan?" Atau, "Tidak ada gunanya melanjutkan ini." Atau, mereka dapat berkata, "Tidak ada yang masuk akal. Tidak ada harapan bagi saya." Atau mungkin mereka akan mengatakan, "Jika Tuhan baik, ini tidak mungkin terjadi." Apa yang harus kita lakukan dengan kata-kata tersebut, Bapak Ibu? Pada saat itu Ayub adalah orang yang putus asa, menuangkan keluhannya di hadapan Tuhan. Teman-temannya keliru menganggap dia perlu dikoreksi, perlu ditegur. Lalu Ayub menantang teman-temannya untuk mengoreksinya, dan dia akan diam. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 24. Meskipun Elifas telah menyindir bahwa Ayub dihukum karena dosanya, Ayub tidak mengakuinya dan berkata di ayat 24, "Tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat." Pertemuan Ayub dengan para sahabatnya itu telah menjadi perdebatan habis-habisan tentang karakter Ayub dan reaksinya terhadap peristiwa tragis dalam hidupnya. Tetapi dengan teman-temannya yang bahkan atas anak yatim membuang undi, seperti dalam ayat 27, Ayub tetap tidak optimis terhadap hasil buang undi tersebut. Ayub berkata kepada kita sebenarnya Bapak Ibu, bahwa kita tidak perlu menegur mereka. Kata-kata keluhan itu seperti angin, atau secara harfiah, kata-kata itu untuk angin. Mereka akan segera diterbangkan angin. Akan ada perubahan keadaan. Orang yang putus asa akan terbangun dari malam yang gelap dan menyesali kata-kata yang tergesa-gesa. Oleh karena itu, intinya adalah, janganlah kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk menegur perkataan tersebut. Mereka akan tertiup angin. Daun tidak perlu dipotong di musim kemarau. Itu adalah usaha yang sia-sia. Daun-daun itu akan segera rontok dengan sendirinya. Tetapi seringkali Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa cepatnya kita seperti membela Tuhan atau terkadang membela kebenaran terhadap kata-kata yang sebenarnya hanya untuk angin. Jika kita mengamati secara cermat, kita bisa membedakan antara kata-kata yang berakar dan kata-kata yang tertiup angin.
Ada kata-kata yang berakar dari kesalahan yang dalam dan kejahatan yang dalam. Tetapi tidak semua perkataan yang abu-abu mendapatkan warnanya dari hati yang hitam. Beberapa diwarnai terutama oleh rasa sakit, hidup yang diliputi keputusasaan. Apa yang kita dengar bukanlah hal yang terdalam. Ada sesuatu yang nyata dan gelap yang berasal dari dalam diri mereka. Tetapi itu hanya sementara, sama seperti infeksi yang lewat, yaitu nyata dan menyakitkan, tetapi bukan dirinya yang sebenarnya. Bapak Ibu, jadi marilah kita belajar untuk membedakan apakah kata-kata yang diucapkan itu melawan kita, atau melawan Tuhan, atau melawan kebenaran, atau hanyalah untuk angin yang diucapkan bukan dari jiwa yang tersesat, tetapi dari hati yang luka. Jika mereka menginginkan angin, marilah kita menunggu dalam diam dan tidak menegur. Memulihkan jiwa, bukan menegur yang sakit, adalah tujuan cinta kasih kita kepada mereka yang sedang bersedih dan berputus asa. Amin.